channel saya akan mengevaluasi dan mengeksplorasi Al-Quran, ya, apakah Al-Quran benar atau salah. Saya akan menunjukkan bahwa Al-Quran memang tidak benar, ya, karena saya orang Kristen. Kalau saya mengakui Al-Quran benar, itu berarti saya berkata bahwa Al-Quran itu benar, dan saya mengakui Al-Quran sebagai firman Tuhan, ya, firman Yahweh, padahal bukan gitu, ya. Itu firman siapa itu? Bukan. Ada seorang non-muslim, orang Kristen, dia akan mengevaluasi Al-Quran dan mengeksplor Al-Quranul Karim, bahwa dia katanya Al-Quran itu tidak benar. Baik ya ikhwah, supaya tidak lama lagi, kita akan langsung saja saksikan ke videonya. Silakan ya ikhwah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya punya Al-Quran, ya, ini Al-Quran yang edisi revisi yang Al-Quran ini yang sudah banyak di tangannya orang, baik itu orang Kristen maupun juga orang Islam, ya. Nah, ini bentar, ini ditandatangani oleh Ketua Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan atau Tafsir Al-Quran pada tanggal 1 Maret tahun 1971. Orang ini membawa Al-Quranul Karim, ya, terjemahnya. Kemudian dia katakan, saya memiliki edisi revisi Al-Quran tahun 1971. Sambil mengacungkan Al-Quran tersebut, kemudian dia katakan ini adalah edisi revisi. Seolah orang ini memberikan pesan bahwa Al-Quran itu direvisi. Nah, perlu diketahui oleh Anda dan oleh non-muslim di sana, terkait daripada Al-Quran itu berbeda dengan terjemah. Al-Quran tidak pernah direvisi dan Al-Quran tidak akan pernah direvisi. Jadi sangat keliru luar biasa ketika mengatakan Al-Quran edisi revisi tahun 1971. Itu tidak benar. Apa yang kemudian dituduhkan Anda itu keliru besar. Nah, kemudian kita harus ketahui terlebih dahulu antara Al-Quran dan terjemah. Al-Quran itu berbeda dengan terjemah. Apa itu terjemah? Terjemah itu usaha manusia untuk membantu agar mereka paham tentang Al-Quranul Karim. Jadi terjemah bukan Al-Quran dan Al-Quran sendiri bukan terjemah. Sangat keliru kalau misalkan ada yang mengatakan terjemah Al-Quran itu disebut Al-Quran itu sendiri. Itu keliru besar. Karena Al-Quran sekali lagi berbeda dengan terjemah. Baik. Kemudian yang tadi dibawa oleh orang ini, katanya edisi revisi 1971, itu bukan Al-Quran, tetapi terjemah. Terkait daripada apa terjemah kemudian direvisi? Terjemah itu terkait daripada, misalkan, tanda baca. Dulu ketika kita menulis kata kamu di tahun-tahun 1950-an, nah, seperti itu kata kamu bukan ditulis K-A-M-U, tetapi kamue. Ada E-nya ya ikhwah. Nah, kemudian Al-Quran dengan terjemah seperti itu direvisi menjadi K-A-M-U. Dan selanjutnya, misalkan kami berikan contoh. Kata zarrah dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah itu dulu diartikan biji, ya, zarrah. Barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji, maka dia akan menerima balasannya. Nah, untuk sekarang terjadi kemajuan zaman sehingga orang-orang pada mengetahui terkait daripada partikel yang terkecil itu bukan biji tetapi ada yang disebut dengan atom, maka kata zarrah boleh diartikan dengan kata atom. Jadi partikel terkecil artinya barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun itu sekecil atom pun dia akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang hal ini. Kemudian berbeda dengan apa yang kemudian diimani oleh Anda. Dulu itu disebut Tuhan, tetapi dalam kitab Anda sekarang menjadi Tuhan. Dan Anda mengatakan bahwa Bible itu atau Alkitab itu yang terjemah itu merupakan kitab suci. Sedangkan umat Islam terjemah itu bukan kitab suci. Tetapi sekali lagi usaha manusia untuk memahami kitab suci. Adapun Al-Quran itu sendiri adalah berbahasa Arab, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan berbahasa Arab. Itu yang pertama. Baik ya ikhwah, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Silakan. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah bahwa channel saya akan mengevaluasi dan mengeksplorasi Al-Quran, ya, apakah Al-Quran benar atau salah. Karena konsekuensi logisnya, kalau Al-Quran benar, maka Alkitab atau kitab-kitab ajaran lain itu salah, ya, karena tidak mungkin sama-sama benar. Ya, kalau sama-sama benar tidak bisa bertentangan. Nah, fakta membuktikan bahwa semua Alkitab dan Al-Quran atau agama lain itu bertentangan. Dan kalau Al-Quran salah, berarti Alkitab itu benar. Di sini orang ini akan mengevaluasi Al-Quran, mengeksplor Al-Quranul Karim setelah dievaluasi. Na'udzubillah min dzalik. Siapa Anda? Orang-orang yang paham akan bahasa, orang-orang yang paham akan keindahan i'jazul Quran, nahwu sorobnya, kemudian paham tentang ulumul Quran, mantik, bayan, ma'ani, kinayah, balaghah, majaz, dan lain sebagainya. Mereka akan tahu betul begitu luar biasanya Al-Quranul Karim. Bahkan di zaman Nabi SAW, para penyair itu ketika membaca Al-Quranul Karim, mereka tunduk dan beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengetahui bahwa ini bukan dari manusia tetapi dari Sang Pencipta. Itu yang tahu akan bahasa. Siapa Anda? Subhanallah, dengan ringannya mengatakan saya akan mengevaluasi Al-Quran. Padahal pertama, orang ini tidak percaya kepada Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, orang ini tidak paham tentang bahasa Al-Quranul Karim. Yang Anda tahu mungkin hanya terjemahnya saja, dan itu pun juga boleh jadi hanya mencomot-comot ayat saja, tidak membacakan ayat Al-Qurannya secara menyeluruh dan lain sebagainya. Maka sangat mohon maaf kami katakan naif kalau misalkan ada yang mengatakan saya akan mengevaluasi Al-Quranul Karim. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan orang ini tidak tahu dan tidak paham Al-Quran itu sendiri. Nampaknya mungkin orang ini, mohon maaf kami katakan, sok jago, agar orang-orang yang kemudian mendengarkan orang ini, sejatinya orang ini mungkin di kalangan mereka adalah orang yang pintar dan orang yang cerdas terhadap Al-Quranul Karim. Ya ikhwah, na'udzubillah. Baik, kita akan langsung ke poin berikutnya. Silakan ya ikhwah. Dan menurut saya Al-Quran ini sangat bagus untuk dipelajari oleh orang-orang Kristen, dan kita bisa mengeksplorasi lebih jauh Al-Quran. Kita tidak menghina Al-Quran sebagai kita sebagai orang beragama, karena kita mengakui bahwa orang lain juga memiliki agama. Jadi apakah itu agama yang benar atau tidak, itu kan tergantung perspektif masing-masing, ya, dan ranah pembuktian yang ketat. Jadi apakah Al-Quran benar? Tunggu video saya selanjutnya. Saya akan menunjukkan bahwa Al-Quran memang tidak benar, ya, karena saya orang Kristen. Kalau saya mengakui Al-Quran benar, itu berarti saya berkata bahwa Al-Quran itu benar, dan saya mengakui Al-Quran sebagai firman Tuhan, ya, firman Yahweh, padahal bukan gitu, ya. Itu firman siapa itu? Bukan. Al-Quran benar bagi pemeluknya, tapi bagi saya tidak benar. Tapi saya tetap menghargai Al-Quran sebagai kitab sesama saya manusia, yaitu umat-umat muslim yang ada di Indonesia. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Langsung disimpulkan sendiri. Katanya ya Al-Quran tidak benar karena saya orang Kristen, tapi saya menghargai. Ya Wah, kalau misalkan saya melihat video ini adalah 3 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang dia tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quranul Karim itu di dalamnya kontradiksi. Tidak, orang ini justru malah kesulitan untuk membuktikan itu semuanya. Karena apa? Sampai sekarang tidak bisa dan tidak mampu untuk membuktikan itu semuanya. Orang ini bernama Zebuah, dan ketika kami lihat channelnya, itu tidak ada sedikit pun membahas Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kebenaran itu sendiri. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu bisa kami sampaikan. Jikalau video kami bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya. Aku luka lihat dalam pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.